Saya Rohmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang perdagangan internasional pada siswa SMP Muhammadiyah 12 Gresik sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dan jangan lupa kami menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Sehat semuanya? Oke, sebelum Ustazah awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa basmalah bersama-sama. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ustazah absen ya. Afika? Oke. Akmal? Hadir. Alhamdulillah. Sehat Akmal? Sehat. Amira Sahira? Hadir. Kemudian Aninda Aryani? Hadir. Sehat? Oke. Kemudian Atira Baruna? Hadir. Kayaknya senyum-senyum, lagi bahagia nih. Iya. Oke. Delisa? Hadir. Alhamdulillah. Hanes? Hadir. Alhamdulillah. Raditya? Raditya hadir? Hadir. Raditya kayak bengong, lagi mikirin Ustazah? Oh enggak. Oke. Kemudian Saskia Ivena? Hadir. Saskia semangat di hari ini? Semangat. Oke. Anak-anakku sekalian, supaya hari ini semakin semangat, Ustazah akan punya game. Nah, anak-anak sudah siap? Ya, Ustazah punya game konsentrasi. Perhatikan instruksi dari Ustazah Rohmah. Ustazah perhatikan apa yang diinstruksikan oleh Ustazah Rohmah. Ya, bisa dipahami? Oke. Kalau Ustazah bilang, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang pipi. Gitu ya. Ya, jadi diingat-ingat, diperhatikan, konsentrasi dengan apa yang Ustazah instruksikan dari lisan. Are you ready? Siap? Oke. Afika siap? Oke. Mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang jidat. Siapa yang pegang pipi? Siapa yang pegang pipi? Oh, jidat semua ya. Oh, ada yang gini. Ada yang gini ya. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Satu kali lagi ya. Oke. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Nggak ada yang gini ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, berarti sudah konsentrasi, semuanya sudah siap. Tapi Ustazah lihat kayaknya ada yang event. Mana bukunya event? Iya, bukunya dikeluarin ya event ya. Iya, pandangannya ke Ustazah ya. Oke, yang lain Ustazah lihat sudah siap semua ya. Oke, are you ready? Oke, tepuk tangan satu
lagi untuk kita semua. Oke. Anak-anak, masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, good. Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau. Bagus. Sebentar, Ustazah mau cek ini, check and recheck. Bener nggak sih belajar itu? Kira-kira apa sih arti dari perdagangan? Angkat tangan. Iya, apa Taya? Beli barang. Sistem jual beli barang, betul? Kita simpan dulu ya. Oke, sekarang siapa yang mau angkat tangan lagi? Apa itu perdagangan? Oh ya, Baruna. Kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Wah, good. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah jawab. Ya, bagus banget. Perdagangan itu ada yang sistem jual beli barang, ada yang tukar menukar barang berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi ada harganya ya? Ada pasti. Kalau nggak ada harganya namanya simpan pinjam ya, bukan ya? Pinjam meminjam nanti ya namanya. Oke, bagus sekali semuanya. Sekarang masih ingat nggak kemarin perdagangan itu ada berapa? Oh iya, Akmal. Ada 3, Bu. Woi, apa aja itu? Perdagangan antar pulau, antar daerah, dan antar negara. Perdagangan antar pulau, antar daerah, antar negara. Yang lain betul? Betul ya? Oke, kita ulang lagi. Perdagangan ada berapa? 3. 1. Oke, anak-anak Ustazah perlu kasih info ya. Perdagangan antar negara itu seringkali disebut sebagai perdagangan internasional atau international trading. Ya, umumnya adalah international trading atau perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Siapa yang tahu perdagangan antar negara atau internasional? Yuk, raise your hand. Raise your hand. Iya, Anes. Perdagangan yang dilakukan antara dua negara dengan cara ekspor impor. Wih, perdagangan yang dilakukan antar negara dengan cara ekspor impor. Ada yang mau nambah? Bagus sekali tuh, bagus ya. Ada yang mau nambah apa itu perdagangan internasional? Ada yang mau nambah? Asad, setuju nggak dengan Anes? Setuju. Oke, Mbak Nina setuju nggak dengan jawabannya Anes? Apa tadi? Perdagangan yang dilakukan antara dua negara secara ekspor dan impor. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Siapa di sini yang orang tuanya ya pernah melakukan perdagangan antar negara, jual beli? Oh, mau ngirim ke Singapura. Nah, ada? Itu masuk perdagangan internasional enggak? Anak-anak tahu songkok awing ya? Nah, songkok kopiah itu kan dikirim kemana aja itu? Ke Arab juga. Itu kira-kira yang dilakukan oleh PT Awing itu masuk nggak ke perdagangan internasional? Masuk ya, masuk. Ada orang tuanya yang melakukan perdagangan internasional? Ada? Belum ya. Yang orang tuanya yang bekerja di Sarung Tenun, BAS. Nah, tahu ya, BAS yang di daerah itu Segoro Madu ya. Nah, itu kemana aja kira-kira itu? Ke Malaysia, betul. Malaysia itu masuk nggak yang dilakukan PT BAS Tech? Masuk internasional? Masuk. Oke, anak-anakku sekalian, jadi yang akan kita pelajari hari ini belajar atau melihat video ya, kemudian anak-anak berdiskusi. Nanti anak-anak akan belajar apa itu perdagangan antar negara dan kegiatan ekspor impor ya. Setelah nanti anak-anak
melihat video dan juga nanti berdiskusi dengan teman, anak-anak juga akan belajar apa sih manfaatnya kegiatan ekspor impor. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya ekspor itu apa? Kenapa orang itu harus melakukan ekspor dan impor ya? Nanti anak-anak tahu di situ. Dan yang terakhir yaitu anak-anak dapat menganalisis dampak keadaan politik suatu negara. Kita ini kan berbagai macam kebudayaan ya, ras dan bangsa Indonesia ini ya. Lah, dengan kondisi politik yang saat ini yang menjelang pemilu ya, kira-kira pengaruh enggak ya terhadap adanya kegiatan ekspor impor di Indonesia ini? Bisa dipahami? Siap kita belajar bersama? Siap. Oke, kalau sudah siap peserta akan memutarkan satu video, silakan disimak baik-baik. Kemudian setelah peserta putarkan satu video, anak-anak akan membentuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian nanti anak-anak akan mengerjakan lembar kerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah sudah mengerjakan lembar kerja berdasarkan kelompoknya masing-masing, anak-anak akan berdiskusi dan presentasi ke depan. Are you ready? Ya, alhamdulillah. Perhatikan video berikut ini. Kinerja ekspor impor suatu daerah tidak lepas dari daya tampung pelabuhan. Di Indonesia Timur, kinerja ekspor impor di pelabuhan meningkat dari 1,5 juta menjadi 1,7 juta pada bulan Juni. 60 kali. Rata-rata kapasitas per kontainer antara 22,1 sampai 29,6 ton. Sementara itu, kinerja ekspor impor di seluruh pelabuhan di bawah PT Pelabuhan Indonesia Timur juga mengalami peningkatan, yaitu dengan laporan operasi Indonesia pada September 2016. Pastinya 1,5 juta case di Dewa. Dolar Amerika di tahun 2018. Produk kultural seperti SMA dan kopi. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita kembali ke slide dulu ya. Saya mau tanya dulu, anak-anak, kira-kira dari melihat video tadi, apa yang ada di dalam benak pikiran? Asal mau coba? Thank you. Sampai mau coba? Iya, kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Jika kamu lihat itu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran? Kegiatan ekspor impor. Oke, terus kamu melihat di situ apa? Aisyah. Ada apa di dalam sana? Dalam kegiatan ekspor impor ada apa? Ada kegiatan ekspor ngirim ya barang Indonesia ya ke luar negeri. Oke. Belisa? Oke, yang Belisa lihat ternyata ekspor itu sering dilakukan melalui jalur laut ya atau kapal. Kira-kira kenapa kok lebih banyak menggunakan jalur laut? Karena kapasitasnya lebih banyak. Good, karena kapasitasnya lebih banyak kalau lewat laut. Iya, tadi dijelaskan ya bisa memangkas biaya ekspor ya, positif biaya ya, bisa memangkas atau memperefektifkan ya, memperkecil biaya ekspor. Oke, anak-anak tahu kan tadi ekspor impor itu dari analisisnya tadi ternyata berpengaruh dengan perekonomian negara, betul? Betul. Yang kalian lihat tadi betul ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya ya dengan kegiatan ekspor impor dengan keadaan Indonesia yang saat ini? Ya, pengaruh nggak dengan ekspor impor yang ada di Indonesia? Saya akan bagi lembar kerjanya, ada sertifikasi di situ. Dari hasil kamu melihat video tadi, coba dianalisis bersama-sama dengan kelompok. Siap berkelompok? Siap. Setelah hitung 1 sampai 5 ya. Nanti yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4, yang 5 kelompok 5. Sesuai
ya. Oke, yang satu kelompok satu, yang dua kelompok dua, yang tiga kelompok tiga, yang empat kelompok empat, yang lima kelompok lima. Yuk, segera dibuka bangkunya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan dan juga apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar melihat itu semua? Jadi kami siap untuk berdiskusi. Ada pertanyaan? Sebelum diskusi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa mulai sekarang. Nanti presentasinya langsung maju ke depan ya. Ini kalian yang apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar melihat itu semua? Dari kami siap untuk berdiskusi. Ada pertanyaan? Sebelum diskusi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa mulai sekarang. Nanti presentasinya langsung. Nanti yang lain bisa jadi berbelajar ya.
KPN adalah bagian dari pejabat pemerintah terkait bagi penjabat di transportasi, penjabat perdagangan, penjabat bagian dari pejabat yang dilakukan sama Iya benar. Coba mulai set pertama. Yang lain bantu ya. Silakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perdagangan antar negara. Pertama ada dampak konflik politik terhadap perdagangan antar negara internasional. Jadi jika hubungan politik suatu negara tidak baik, maka tidak akan menjadi kejadian risiko impor antara negara. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan kebutuhan, yang ketiga perbedaan iklim, yang keempat perbedaan kepentingan. yang dilegalkan jika menjadi bagian dari usaha pemerintah terkait, memberikan kemudahan akses untuk mengimpor dan impor, memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor, dan tidak melakukan penyerangan dana ekspor dan impor. Bisa diulangi lagi biar tidak faktor yang Oke, faktor yang memulai perdagangan internasional apa? Jadi faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan kebutuhan, yang ketiga perbedaan iklim, yang keempat perbedaan kepentingan. Terima kasih. Nama lengkap ya. Nama saya Muhammad Nabil Abi Irfan dari kelompok 2. Saya mau nanya, kalau sebuah negara punya konflik politik yang tidak bisa diredahkan, apa yang bisa negara itu lakukan untuk meredahkan lah? Berdamai. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini kalau Ustaz Dahlia tadi beda ya dengan yang kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 tadi apa? Kelompok 5 tadi melakukan konsumsi atau pembelian dengan luar negeri ya, itu mungkin untuk meningkatkan impor. Kalau yang kelompok 2, kelompok 4 tadi dengan mengutamakan produksi negeri ya, ini bisa ditanyakan nanti ya. Oke, silakan kelompok yang lain bisa membuat pertanyaan untuk kelompok 4. Menarik sekali dari kelompok 4. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban kita yang sudah sukses diberikan oleh Bro. Pengaruh konflik politik terhadap perdagangan internasional. Dampak konflik politik terhadap perdagangan antar terputusnya koneksi antara negara lain karena konflik tersebut. Kejadian itu dapat memicu perang perdagangan.
perbedaan ideologi, ya, yang dapat muncul itu perbedaan ide atau enggak ya ideologi, perbedaan kepercayaan dan juga perbedaan ya pendapat. Apakah itu menjawab? Cukup menjawab. Oke, yang paling utama tadi perbedaan apa tadi kan? Ideologi, cara berpikir ya, cara berpikir orang. Oke, satu lagi Mari, silakan. Tadi ya sebelumnya saya Fakri ya, nama Fakri. Mau tanya, tadi di slide disebutkan era globalisasi. Era globalisasi itu maksudnya apa ya? Era yang bahwa kita anggap tidak ada batasan antara negara-negara lainnya gitu. Kita bisa berinteraksi kepada negara lain secara langsung tanpa ada harus ke tempatnya. Terima kasih. Oke. Belajar untuk tidak menjadi koruptor, di mana di zaman sekarang ini sikap kejujuran pelajar itu sangat tinggi. Jadi apa yang harus kita lakukan jika misal kita ujian saja kita banyak yang mencontek, gimana kalau misal kita tidak bisa menjaga itu, gimana kan pasti juga ada kemungkinan kita korupsi. Jadi gimana agar kita tidak korupsi, caranya bagaimana? Terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, pokoknya caranya ya bersabar aja, tidak korupsi. Ya, dengan diri ya, pada Allah ya. Nah, itu aja jawabannya. Oke. Terima. Atau ada yang mau bantu bagaimana supaya saya kalau jadi pejabat nggak jadi koruptor? Ada yang mau bantu? Iya. Jadi tipsnya buat dia jadi koruptor itu meningkatkan iman, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi tanpa basa-basi langsung kita masuk aja ya. Oke. Apa itu perdagangan internasional? International trade atau bisa disebut dengan perdagangan internasional adalah aktivitas dagang yang dilakukan oleh antar suatu negara dengan negara lainnya. Bisa dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah yang lain. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional? Yang pertama, bisa dari perbedaan sumber daya alam. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana tadi setelah presentasi? Perasaannya bagaimana? Weh, more best, lebih baik ya. Mantap. Ya, kira-kira dari kelompok mana yang mantap nih? Paling mantap dari kelompok mana nih? Wah, semuanya. Ada yang satu dong, ada yang 4 dong ya. Oke, saya pikir semuanya mantap ya untuk presentasi hari ini, dan Ustazah apresiasi kalian semua untuk PowerPoint-nya. Wes, luar biasa, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Ustazah akhiri, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama dari apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang perdagangan internasional. Ya, seperti yang tadi sudah didiskusikan, Ustazah akan sampaikan bahwasanya perdagangan yang dilakukan antar negara satu dengan negara yang lain, baik itu bilateral, multilateral ya, itu disebut sebagai perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya ada ini hal-hal yang dilakukan di dalam perdagangan internasional ya.
Yang pertama dalam ruang lingkup perpindahan barang dan jasa, betul? Apakah hanya perdagangan barang saja? Tentu tidak, jasa juga. Kemudian yang kedua ada perpindahan modal melalui investasi asing, betul? Iya. Kemudian perpindahan tenaga kerja, betul? Yang keempat perpindahan teknologi dan mendirikan pabrik di negara lain. Seperti di mana itu? Di Indonesia tentunya ya. Banyak sekarang yang perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan perusahaannya di negara Indonesia sebagai bentuk dari perdagangan internasional. Dan yang kelima yaitu penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ya, nah antara lain ini anak-anak sudah belajar tadi juga mendiskusikan ya, ada ekspor ada impor. Kalau orang yang ekspor, perusahaan yang ekspor disebut sebagai apa? Eksportir. Kalau kita mau beli dari luar negeri, kita sebagai apa? Importir ya, atau perusahaan yang melakukan kegiatan beli dari luar negeri. Nah, ini beberapa kebijakan yang bisa mendorong pemerintah ya. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Bagus sekali tadi Ustazah bilang tadi, bagaimana sikap kita sebagai seorang pejabat pemerintah. Ada loh ya tadi ya, yang memberikan kemudahan dalam kegiatan ekspor. Kelompok berapa tadi ya? Ada, kelompok 1 ya. Oke, ada yang menjaga kestabilan nilai tukar rupiah ya. Caranya tadi supaya kita cinta dengan produk dalam negeri. Siapa tadi? Yang cinta produk dalam negeri tadi? Iya, kelompok 3 ya, dan lain sebagainya. Membuat perjanjian dagang internasional dan meningkatkan promosi ya. Lah ini yang tadi sudah kalian sebutkan juga ya, faktor pendorong ekspor. Antara lain, apa itu yang mendorong ekspor tadi? Iya, betul ya. Kemudian keadaan pasar luar negeri dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah ini antara lain manfaat. Apa tadi manfaatnya? Memperoleh keuntungan, jelas karena kita ini sedang berbisnis ya. Maka yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya untuk apa manfaatnya? Menjalin persatuan persahabatan antar negara. Karena apa? Kita butuh nggak sih punya hubungan yang baik dengan negara lain? Iya, kalau enggak tidak terjadi perdamaian, apa yang terjadi di dunia? Kerusuhan dan lain sebagainya. Bagus sekali ya. Oke, kemudian faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, ini yang sudah kalian sebutkan. Yang nomor 1 tadi yang kalian sebutkan, apa? Faktor apa? Iya, betul sekali Hanes, yaitu perbedaan sumber daya alam itu sangat memicu orang lain atau negara lain untuk melakukan kegiatan perdagangan atau ekspor impor. Seperti kita, penghasil apa tadi yang di video tadi? Jawa Timur penghasil apa? Tanaman apa? Edamame tadi. Terus apa lagi? Edamame, terus kain ya, tenun ya, itu komoditas-komoditas yang bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian, nah ini perbedaannya ya. Oke. Jadi ini yang terakhir, perbedaan antar pulau dan dengan antar negara. Ya tentunya kalau antar pulau lebih luas mana dengan antar negara? Tentu lebih luas ya antar negara. Oke anak-anakku sekalian, puas hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini, senang? Mantap? Teman-temannya gimana? Teman diskusinya? Luar biasa? Oke, kira-kira masuk nggak dalam pemikiran kita? Kalau masuk bilang gini dong, masuk, gitu ya. Oke, pembelajaran kita hari ini masuk dong? Masuk. Oke, tapi Ustazah pingin bukti ya. Coba anak-anak sekarang kita evaluasi pada pembelajaran hari ini. Silakan dibuka virtual class-nya. Di situ ada lembar evaluasi soal ya. Silakan dikerjakan ya, hanya 2 menit atau 3 menit saja dari sekarang ya. Ya, sebagai bukti bahwasanya kita sudah belajar itu di IPS kelas 8. Silakan dibuka virtual class-nya IPS kelas 8. Ya, oke. Ya.
tentang perdagangan ya. Nggak boleh diskusi ya, ini nggak boleh ada diskusi ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ya. Oke, sudah diisi semuanya? Masih ingat semuanya tadi ngisinya gampang apa susah? Ada semua nggak dengan yang kita pelajari hari ini? Oke, anak-anakku sekalian, kiranya Ustazah Rohma cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang perdagangan internasional. Jangan lupa akan datang kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi. Apa anak-anak? Ya, dipelajari ya di rumah ya. Oke, terima kasih dari Ustazah Rohma. Tetap semangat. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka